Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai dan semoga Anda semua tetap baik-baik saja meskipun sedang tidak baik-baik saja. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, dijelaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Namun di tengah pandemi saat ini hukum tidak boleh lengah. Penegakan hukum harus diperkuat lagi demi keselamatan banyak orang. Oleh karena itu, sejumlah peraturan baru diciptakan oleh pihak yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dalam video ini, kami selaku kelompok 7 akan memaparkan beberapa video serta reaksi atau tanggapan dari masyarakat mengenai salah satu submateri Rule of Law. COVID sendiri ini kan sudah menjadi pandemi dunia. Jadi, menurut saya, orang yang belum paham COVID, dia harus diedukasi terlebih dahulu. Hal ini yang terjadi di Indonesia. Kurang edukasi kepada masyarakat bahwasanya bahayanya COVID. Masyarakat cuma tahu isu-isu COVID dan tidak ada edukasi ke pemerintah. Munculnya beragam sanksi sosial untuk penegakan protokol kesehatan ini menunjukkan bahwa mengubah perilaku masyarakat sangatlah tidak mudah. Nah, masyarakat cenderung berpikir semisal apa iya pakai masker dan cuci tangan bisa melindungi mereka dari paparan virus ini, mereka akan berpikir seperti itu. Lalu, soal persepsi beratnya mematuhi protokol kesehatan, misalnya pakai masker pengap, cuci tangan bikin sulit kering, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di sini edukasi sangat diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat agar bisa. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penggunaan masker pada masa pandemi COVID-19 ini? Penggunaan masker. Nah, ini ada, kalau menurut saya ada urusannya, ada hubungannya dengan usia yang memakai. Pertama, kalau mungkin untuk anak-anak sedikit tidak nyaman. Kedua, kalau untuk remaja atau seumuran kita, apalagi khususan perempuan ya, menurut saya itu positif. Pertama karena aurat, kedua nyaman. Karena ada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang merasa tidak percaya diri gitu. Itu jadi nilai positif. Terus yang ketiga, kalau untuk orang tua, ya ada orang tua yang suka dan ada juga yang tidak gitu. Apalagi saya kan dari desa ya. Orang-orang desa tuh biasanya banyak banget yang nggak suka pakai masker gitu. Buat apa sih gitu. Tapi kalau di kota kesadarannya sih beda ya. 180 derajat. 360 derajat, mohon maaf, berbalik gitu. Kayak kalau di kota kesadarannya lebih full lah kalau dibilang kayak gitu. Lebih nyaman kesimpulannya. Itu sih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, lalu bagaimana saran Anda mengenai orang-orang yang tidak patuh dengan penggunaan masker pada saat pandemi ini? Kalau menurut saya, kembali lagi ke kesadaran ya. Sebenarnya kalau untuk mau menyadarkan orang-orang yang memang bandel, dibilang susah-susah. Tapi dengan fakta yang ada, meningkatnya nilai atau orang-orang yang terkena itu kan sudah banyak. Nah, itu mereka mungkin sudah mulai sadar. Jadi setahu saya di desa saya yang dulu, yang kemarin-kemarin itu nggak mau pakai masker, sekarang sudah mau pakai masker, sudah mulai banyak yang pakai karena gitu.
Jadi kalau misalkan kita sendiri yang mau menyadarkan mereka itu nggak bisa, harus mereka sendiri yang tahu faktanya baru mereka mau pakai masker juga gitu. Lalu karena dengan tidak menggunakan masker, orang-orang yang tidak menggunakan masker kan pasti dikenakan dengan sanksi. Seperti contohnya pengurangan bansos seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai sanksi tersebut? Oke, sanksi tersebut kalau saya kira masih lemah, karena sama perbedaannya di desa dan di kota ya seperti itu tadi. Karena punya pemerintah daerah mungkin ya, karena ada otonomi daerah, makanya pemerintahnya bisa ngatur masyarakatnya sendiri. Tapi masalahnya sanksi-sanksi yang diterapkan itu masih belum cukup ampuh. Kecuali kalau di kota kan mungkin di jalan besar ada aparat-aparat hukum yang langsung jaga di jalan-jalan kan, kayak kalau misalkan ada pengendara motor yang nggak memakai masker kan biasanya langsung ditahan, langsung di swab atau di PCR di tempat gitu kan. Nah kalau di desa kan nggak ada kayak gitu. Jadi belum mungkin efektif untuk beberapa tempat-tempat yang terkenal aja. Kalau tempat yang masuk kayak gitu enggak deh kayaknya, masih belum ampuh. Apa saja bentuk pelanggaran lalu lintas, Bu? Bentuknya itu banyak ya Mbak ya. Contohnya kita tidak memakai helm. Terus atribut sepeda itu harus lengkap, terutama spion itu harus wajib. Kalau enggak itu bakal tertilang biasanya ya. Masih banyak lagi ya. Juga menerobos lampu merah itu bisa juga pelanggaran lalu lintas ya Mbak ya. Apakah tujuan dibentuknya lalu lintas, Bu? Tujuannya itu ya banyak sih Mbak ya. Tujuannya kita supaya lalu lintas itu gak ribet kan loh Mbak kan. Maksudnya lampu merah itu kan supaya kan nggak saling nerobos gitu loh Mbak. Siapa yang berkewajiban mematuhi peraturan lalu lintas? Siapa? Ya semuanya Mbak, semua warga Ya, yang mengendarai sepeda gitu. Mengapa kita harus mematuhi tata tertib lalu lintas? Nah, itu kewajiban. Kenapa kok kewajiban? Karena kita tuh ada kewajiban diri sendiri kita untuk mematuhi lalu lintas itu Mbak. Mengapa masih ada yang melanggar lalu lintas, Bu? Nah, balik lagi itu biasanya kesadarannya kurang atau enggak kadang gupuh gitu loh Mbak, kadang kan langsung pokoknya cepat gitu biasanya, tapi kebanyakan kesadarannya kurang Mbak akan lalu lintas. Menurut Ibu, sanksi apa Bu yang diberikan? Ya tergantung ya Mbak ya, sanksinya berat atau ringan itu tergantung melanggarnya kayak gimana. Contohnya kalau kita nggak pakai helm biasanya kan ditilang. Nah biasanya itu di sidang kalau melanggar lalu lintas itu dikenakan uang biasanya gitu Mbak. Tapi ada juga yang ya polisinya yang ada yang mau disuap itu kan ada. Tidak memungkiri itu kalau polisinya masih ada yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di sini sih wes gak gitu Mbak. Kalau melanggar ya di sidang gitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar warga mematuhi aturan lalu lintas? Ya himbauan yang harus pemerintah harus menghimbau kepada masyarakatnya supaya mematuhi lalu lintas seperti itu. Dari video tersebut, bagaimana pendapat teman-teman mengenai video yang sudah kita kerjakan kemarin? Mungkin bisa dimulai dari Mas Rohmatullah. Baik, terima kasih kepada Mbak Khadijah. Dari saya sendiri itu terkait pelanggaran, semisal pelanggaran protokol kesehatan, tidak memakai masker dan lain-lain, itu sebagai wujud dari persepsi masyarakat akan rendahnya akan ketidakpedulian terhadap bahaya virus tersebut. Nah, bahayanya dari virus itu sendiri.
Nah, lalu apakah pemerintah tidak melakukan edukasi terhadap masyarakat loh? Adanya sanksi dan denda dan lain-lain itu merupakan satu wujud dari edukasi itu sendiri. Namun tidak semua warga negara itu menerima dengan baik wujud dari edukasi tersebut. Misal contohnya ada yang membangkang dan lain-lain. Nah, karena dalam konsep suatu negara yang menganut sistem demokrasi itu bukan tidak hanya berasal dari pemerintah, namun juga harus ada feedback atau timbal balik dari masyarakatnya itu sendiri. Terkait video yang kedua, saya rasa itu sama. Soalnya terkait pelanggaran juga itu kurangnya kepedulian dari masyarakat terhadap lingkungan atau terhadap sekitarnya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, selanjutnya mungkin bisa pendapatnya Mas Alvin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Menurut saya penggunaan masker sangatlah penting karena dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dan pemerintah seharusnya sering melakukan razia masker dikarenakan sekarang banyak orang yang melanggar tentang protokol kesehatan tentang penggunaan masker. Ya, itu saja menurut saya yang video pertama. Sedangkan yang video kedua, pelanggaran lalu lintas, menurut saya pengendara motor harus memiliki kesadaran diri dan harus mematuhi dan melaksanakan ketertiban lalu lintas, terutama di jalan raya atau di lalu lintas, supaya tidak merenggut nyawa seseorang yang bisa merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Hal ini harus disadari pada setiap pengendara motor di jalan agar tidak ada yang dirugikan. Penegak hukum seperti polisi harus tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. Dan penegak hukum juga harus rajin melakukan razia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan moderator. Oke, selanjutnya mungkin bisa disampaikan pendapatnya Mbak Ida. Menurut saya untuk video penggunaan masker, dari video tersebut banyak masyarakat yang masih tidak patuh untuk menggunakan masker. Menurut saya masyarakat ini kurang perhatian dalam menanggapi penyebaran virus COVID-19 pada saat ini. Jadi masih banyak masyarakat yang tidak menaati dan menerapkan penggunaan masker yang dimana tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 pada saat ini. Dan untuk yang pelanggaran lalu lintas, menurut saya itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah diterapkan, yang dimana peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Baik, selanjutnya mungkin pendapatnya Mbak Laili Farida bisa disampaikan. Menurut saya, video yang pertama itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, maka yang berperan penting dalam menyadarkan diri masyarakat itu pihak pemerintah, di mana pemerintah harus mengontrol melalui sidak-sidak ke wilayah-wilayah seperti yang ada di desa-desa, agar masyarakat takut akan apa yang dilakukan pemerintah, seperti diberikan sanksi ataupun hukuman. Untuk yang video yang kedua juga itu karena kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan yang ada. Jadi pemerintah juga harus menegakkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang ada agar tidak dilakukan lagi. Dari masing-masing pendapat anggota kelompok 7, bisa saya simpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang prihatin dengan kesehatan mereka dan keselamatan orang lain dengan tidak menggunakan masker. Lalu dari video kedua, bisa dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, terlebih lagi para pengendara yang berkendara di kawasan seperti perkampungan.
Jadi perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dari penegak hukum sendiri, yaitu mungkin dari kepolisian lalu lintas sendiri. Kami mahasiswa bisa siap menghadapi perkuliahan offline dan online, dan Kami online, di mana kami di mana kami siap bersinergi dengan internet.